Berteman sama para Sholat berjamaah sejak kecil. Kalau Assalamualaikum. adab kepada guru itu, hmm, paling disamakan dengan adab terhadap orang tua ya. harus lebih sopan santun lagi gitu, karena saking deketnya kadang bercandanya kan lebih gitu ya, kayak ke ayah ibunya sendiri, seperti itu. Terus guru tuh sebagai pengganti orang tua yang ngajarin mereka, yang ngasih mereka ilmu di sekolah, atau enggak kalau zaman sekarang kan via online ya, walaupun via online. Bahwa kamu harus menghormati, kamu menghargai, dan kamu harus tata bahasanya tidak bisa disamakan dengan yang sepantar atau yang di bawah. Tapi yang pasti mereka tidak boleh berkata kasar dan berlaku kasar kepada guru mereka. Nyari ilmu gitu, baiknya kan muridnya yang ke rumah gurunya. Nah itu juga aku bilangin gitu. Saya jelaskan sama anak saya keberkahan mencari ilmu adab ketika belajar itu seperti apa gitu. Pernah sih dikasih tahu cara nanyanya jangan kayak gitu. Maksudnya tunggu dulu gurunya sampai beres ngomong, baru dia angkat tangan. Kalau anak bertemu dengan guru, selalu ucapkan salam dan saling hormat kepadanya. Santun, dihormati, ikutin pada kata gurunya, dijawab salamnya, didengarkan kata-katanya. Jangan sesuatu gitu, nurutin, jangan malah dibantah-bantah gitu. Ngomongnya sopan santun, habis itu nyuruh. Dikasih hukuman ya dikerjain aja. Kalau ibu gurunya duduk, kita nggak boleh berdiri. Harus sopan sama udah gitu aja. Interaktif sama gurunya sabar, mengajarkannya jelas, baik hati terus sama rendah hati. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita berbicara mengenai adab. Apa sih adab tersebut? Kenapa harus pakai adab? Dan untuk anak-anak kita, mulai usia berapa sebaiknya anak kita dikenalkan dengan adab? Nah, sekarang kita pahami dulu bahwa adab itu sebenarnya aturan. Tentu saja dalam kehidupan kita memiliki aturan, memiliki norma. Hanya bedanya adab ini disandarkan pastilah kepada agama kita, karena kita muslim. Jadi tataran aturannya menurut agama kita sebagai seorang muslim. Nah, yang perlu ditekankan dulu kepada anak kita adalah bahwa seorang muslim dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada caranya, semua ada aturannya, dan semua ada adabnya. Begitu hebatnya orang muslim mengatur semua tata cara kehidupan sehingga mereka bisa melakukan segala hal dengan baik. Nah, sekarang bagaimana dengan adab kepada guru? Apa sih adab kepada guru itu? Dan kenapa kita harus punya adab kepada guru? Nah, apalagi saat ini yang menjadi guru di masa pandemi ini adalah orang tua. Supporter utamanya adalah orang tua dalam pendidikan anak-anak. Nah, contoh kecil kisahnya saya ingin kita flashback sama-sama. Mungkin ayah bunda dulu zaman sekolah masih ingat ada 1-2 pelajaran yang mungkin kurang maksimal, atau bisa kita bilang kurang suka sama pelajaran tersebut. Saya pun sama. Ketika sekolah saya kurang suka dengan pelajaran yang ada hubungan dengan hitungan, pelajaran yang eksak gitu ya, sehingga itu terus saya tidak suka dan akhirnya tertanam sampai hari ini. Namun akhirnya saya evaluasi, sebenarnya bukan kepada pelajarannya saya tidak suka,
tapi kepada guru yang menyampaikan saat itu, yang tanda kutip saya tidak suka kepada gurunya. Akhirnya efeknya apa? Berpengaruhlah kepada ilmu tersebut. Kalau kita hubungkan dengan adab kepada guru, sebenarnya ada bukan hanya sekedar ilmu yang kita inginkan dari guru tersebut. Ada pepatah masyhur yang mengatakan, ilmu itu penting, namun lebih penting itu adalah metodenya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar metode, tapi jiwa penyampainya itu jauh lebih penting. Jiwa penyampainya di sini siapa? Tentulah para guru. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi kita mendapatkan metode yang beragam supaya ilmu itu kita dapatkan. Tapi ternyata ada yang jauh lebih penting, seorang guru itu sedang mentransfer energi positif kepada muridnya. Karena itu salah satu adab kita kepada guru adalah kita harus mendoakan guru kita. Sekiranya pun anak kita dirasa agak sulit menyerap beberapa ilmu, kita sampaikan kepada anak kita bahwa ini adalah sebuah proses. Ketika kita agak pusing menerima ilmu, justru itulah tanda kita sedang belajar. Dan kenapa kita perlu mendoakan guru? Ya, karena kita menjemput keberkahan dari ilmu tersebut. Ilmu yang memilikinya adalah Allah Al-Alim. Pada saat kita mendoakan guru kita, sebenarnya itu adalah sebagai cara kita mencintai guru kita. Dan yang terutama, mencintai guru adalah sebagai cara kita mengabdi kepada Allah. Karena itu, sebagai salah satu semangat ayah bunda yang sedang menjadi guru utama di rumah, ketika pun ada kesulitan, kita tetap berpikir positif kepada Allah. Kita minta kepada Allah diturunkan keberkahannya, sehingga kita sebagai guru dan anak kita yang menerima ilmu tersebut lebih mudah dimampukan untuk menerima ilmu tersebut. Dan satu hal yang tidak kita harus jangan lupakan adalah kita minta kepada Allah, tolong tutupi aib guru kita. Sekiranya pun guru kita memiliki aib, kita minta kepada Allah, kita tidak perlu mengetahuinya. Karena yang kita perlukan adalah ilmu yang dimilikinya. Semoga bermanfaat, tetap semangat menjadi guru terbaik anak-anak kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.